Momen pilkada yang dijalankan dalam proses berkali-kali di kota Surabaya itu pasti akan punya nilai sendiri-sendiri. Setiap waktu punya kisah, setiap kisah ada waktunya. Tahapan pemilu satu pasangan calon atau lebih itu porsinya sama 100%. Mulai dari proses pendaftaran pasangan calon yang diaturkan oleh partai politik, proses kampanyenya, proses penghitungan semuanya sama kok, dengan lebih dari satu pasangan calon. Karena kerja KPU itu hampir tidak mengenal jam. Misalnya waktu pendaftaran terakhir adalah pukul 23 lebih 59. Nah, 23 lebih 59 itu menjadi angka keramat bagi setiap tahapan yang ada di KPU Surabaya. Hai teman pemilih, kembali lagi di podcast pahlawan KPU Kota Surabaya. Tempat di mana kita bisa ngobrolin hal-hal seputar pemilu dengan santai, tapi tetap berbobot. Bersama saya Farah yang akan menemani pada episode podcast kali ini. Pada episode kali ini, kita akan mengajak teman pemilih untuk menengok kembali nih perjalanan panjang Pilkada tahun 2024 kemarin. Mulai dari tahapan awal, dinamika di lapangan, hingga momen-momen penting yang mungkin luput dari perhatian publik. Dan yang lebih spesial lagi nih teman pemilih, kita nggak sendirian tentunya. Sudah hadir bersama kita narasumber yang merupakan salah satu tokoh di balik suksesnya Pilkada tahun 2024 kemarin. Beliau adalah Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Surabaya, Bapak Bakron Hadi. Halo Bapak, bagaimana kabarnya? Halo Mbak Farah, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mbak Farah baik juga kan? Alhamdulillah baik Pak. Kalau galau dibuang-buang dulu aja ya. Mungkin boleh disapa dulu nih Pak teman pemilih yang sedang menonton podcast kita. Oh. Hai teman pemilih, rasanya bahagia ya Pak hari ini bisa ketemu dengan teman-teman pemilih di kota Surabaya dan sekitarnya. Apalagi kalau ditemani sama Mbak Farah ini. Makasih. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya sudah berkenan menjadi narasumber pada episode podcast hari ini. Nah Pak, sebelum kita ngobrol lebih dalam lagi nih Pak, banyak orang yang mungkin belum tahu nih tentang Divisi Teknis Penyelenggaraan itu apa sih? Nah mungkin Bapak bisa jelaskan nih kepada teman pemilih tupoksi dari Divisi Teknis Penyelenggaraan itu apa? Oh enggak, terima kasih. Biasanya kalau di podcast awal-awal itu kita santai ya, rileks. Ini pertanyaan langsung berat ini. Iya. Kayak berasa perhitungan di kota saat-saat pilkada kemarin. Itu. Harus dong Pak. Jadi tugas pokok secara garis besar yang menjadi tanggung jawab saya di Divisi Teknis Penyelenggaraan diantaranya untuk awal-awal itu adalah seperti proses pendaftaran pasangan calon, itu bagian dari Divisi Teknis, atau tentang verifikasi partai politik itu juga menjadi tanggung jawab Divisi Teknis. Proses pemilihan dan perhitungan pada saat coblosan itu juga menjadi tanggung jawab Divisi Teknis. Atau nanti setelah proses rekapitulasi itu ada proses pergantian antar waktu. Nah, itu juga menjadi bagian dari Divisi Teknis Penyelenggaraan. Cukup berat ya Pak, saya lihat-lihat ini tugasnya. Kalau dirasakan berat, tapi kalau dijalankan enggak kok. Alhamdulillah kalau begitu Pak. Nah, kalau kita menengok lagi nih Pak, pelaksanaan Pilkada di Surabaya tahun kemarin. Tentu banyak sekali pengalaman dan juga cerita yang bisa Bapak bagikan kepada kita hari ini. Namun secara umum nih Pak, bagaimana Bapak menilai pelaksanaan Pilkada di Kota Surabaya ini? Dan apa ada perbedaan nggak sih Pak dari pelaksanaan Pilkada di tahun-tahun sebelumnya Pak? Ini momen pilkada yang dijalankan dalam proses berkali-kali di kota Surabaya itu pasti akan punya nilai sendiri-sendiri. Setiap waktu punya kisah, setiap kisah ada waktunya. Betul. Nah, khusus pada pilkada 2024 kemarin, pertama kali kota Surabaya menjalankan pilkada dengan satu pasangan calon. Jadi di tahun kemarin 2024 itu di Jawa Timur ada 5 kota dan kabupaten yang satu pasangan calon dan Surabaya diantaranya itu. Nah itu kita belum punya pengalaman ya untuk menjalankan hanya satu paslon saja. Tetapi ya memang dinamikanya seperti itu ya alhamdulillah kota Surabaya bisa berjalan dengan sangat baik. Hampir kita tidak menemukan hal-hal yang aneh ya.
Bahkan PSU pun kemarin juga tidak ada semangat. Bisa diselesaikan sesuai dengan ring yang ada di proses penyelenggaraan pilkada kemarin. Cukup menarik ya Pak, berarti untuk dinamika calon tunggal nanti kita akan bahas lagi nih lebih lanjut. Nah sekarang kita akan saya akan bertanya tentang kota Surabaya ini kan merupakan kota yang sangat besar ya Pak, dengan jumlah DPT yang cukup banyak juga. Bahkan merupakan kota dengan jumlah DPT terbesar di Provinsi Jawa Timur, betul begitu ya Bapak ya? Iya betul. Nah, kalau dari kacamata KPU sendiri, apa sih Pak tantangan terbesar dalam menyelenggarakan pilkada yang kebetulan pada tahun kemarin kan dijalankan serentak nih Pak, baik dalam pemilihan gubernur dan juga pemilihan wali kota Pak? Ya. Kalau kita sedikit keluar dari Jawa Timur betulnya, kota Surabaya itu untuk jumlah penduduknya bisa terbanyak se-Indonesia. Oh, Kita ukuran kota dan kabupaten loh ya. Jangan bandingkan dengan DKI. DKI itu provinsi. betul. Dia tidak punya kayak di kita sekarang itu. Kota Madya Surabaya dengan pengelolaan sendiri, semua berbeda sistemnya. Dari jumlah penduduk yang besar itu dan juga kultur masyarakatnya yang heterogen kan, banyak. Kita lihat ada suku Jawa, ada terbanyak lagi Madura. Begitu kompleksitasnya semuanya butuh pendekatan masing-masing. Pendekatan yang sesuai dengan kultur yang ada di kota Surabaya. Tetapi ada satu sifat yang secara keseluruhan bisa kita ambil di kota Surabaya itu orangnya egaliter dan terbuka. Nah itu yang sangat menguntungkan KPU. Kalau orangnya egaliter dan terbuka itu ada permasalahan apa, ada kendala apa, itu langsung disampaikan. Nah itu bisa membantu, sangat membantu bahkan kerja-kerja KPU bisa berjalan dengan schedule, bisa on time lah, on the track juga. Semuanya bisa terkontrol dengan sangat baik. Karena kulturnya Surabaya seperti itu. Berarti untuk tantangan terbesarnya itu karena banyak sekali kultur yang ada di Surabaya, betul begitu ya Bapak ya? Iya, berbagai etnis ada di kota Surabaya sebagai kota besar. Baik. Kalau bentar, ini ada yang tidak pas itu misalnya kita kalau membandingkan kota Surabaya, bahwa proses pemilihan di kota Surabaya dengan di kabupaten-kabupaten yang lain, orang Surabaya itu kan lebih banyak satu bekerja di kantor, yang kedua rata-rata dalam tanda petik secara ekonomi lebih. Terus betul-betul memanfaatkan quality time. Betul Bapak. Nah, pada proses-proses seperti itu kita butuh pendekatan ekstra agar masyarakat Surabaya pada hari H waktu itu juga bisa hadir dan memberikan aspirasinya. Apalagi di dinamika kemarin hanya satu pasangan calon itu juga memaksa bagi KPU untuk bekerja ekstra agar masyarakat Surabaya paham kalau pada tanggal 27 November kemarin itu ada pilkada. Itu pekerjaan yang lumayan berat karena kita hanya satu pasangan calon. Nah Pak, jika kita berbicara tentang pilkada kemarin nih Pak, kan seperti yang sudah kita bahas tadi, ada salah satu isu nih Pak yang cukup ramai diperbincangkan publik saat itu, yaitu munculnya dinamika calon tunggal, betul ya Pak ya? Nah, dalam sudut pandang dari teknis penyelenggaraan sendiri, bagaimana KPU Kota Surabaya tentunya menyikapi dinamika calon tunggal tersebut Pak? Ya, jadi KPU Kota Surabaya itu hanya menjalankan amanat undang-undang atau peraturan. Kebetulan di undang-undang kita dan di peraturan kita memungkinkan untuk terjadinya hal tersebut, adanya satu pasangan calon. Karena itu dimungkinkan oleh undang-undang dan ternyata yang terjadi di Kota Surabaya adalah satu pasangan calon, ya kita jalankan proses pilkada kemarin dengan satu pasangan calon itu. Tentunya dalam prosesnya ada yang puas, ada yang tidak puas. Bagaimana kemarin sampai kita ingat ya, ada beberapa kelompok atau elemen masyarakat yang menyampaikan aspirasinya ke KPU Kota Surabaya berkaitan dengan satu pasangan calon. Itu juga bagian dari dinamika proses pilkada kemarin. Tetapi faktanya partai politik kemarin kompak itu hanya mengusulkan satu pasangan calon. Itu juga bagian dari realitas yang memang dimungkinkan terjadi oleh undang-undang. Nah Pak, nanti berbicara tentang dukungan dari partai politik ya Pak ya. Ya. Nah, itu ada nggak sih Pak pengaruh dari dukungan partai politik itu sendiri terhadap munculnya
dinamika calon tunggal ini, Pak? Yang bisa membuat satu pasangan calon, dua pasangan calon bahkan lebih yaitu partai politik. Dalam proses pilkada itu ada yang diusulkan oleh partai politik dengan persentase perolehan suara atau jumlah kursi, ada juga pasangan perorangan atau yang populer disebut pasangan atau peserta pemilu independen ya. Nah, pasangan perorangan itu memungkinkan sebetulnya kemarin, tapi kan di Surabaya nggak bisa muncul. Kalau ngomong kemungkinan di partai politik, ya mereka termasuk bagian dari penentu dinamika politik dalam sekup yang di lingkungannya. Kalau di Surabaya partai politik di tingkatan Surabaya. Baik, saya ingin bertanya lebih lanjut nih Pak tentang fenomena atau dinamika calon tunggal nih karena sangat menarik nih Pak. Ya, ada nggak sih Pak tahapan-tahapan pemilu atau pemilihan yang hanya muncul jika hanya ada satu pasangan calon itu Pak? Terus mungkin tantangannya apa Pak itu? Tahapan pemilu satu pasangan calon atau lebih itu porsinya sama 100%. Mulai dari proses pendaftaran pasangan calon yang diantarkan oleh partai politik, proses kampanyenya, proses penghitungan semuanya sama kok dengan lebih dari satu pasangan calon. Jadi PR terberatnya pilkada kemarin itu ya ini kita lihat gampangnya, lihat gampang umumnya ya yang terjadi di pemilu itu kan semakin banyak pasangan calon maka akan semakin banyak yang merayu masyarakat kan untuk hadir pada tanggal yang ditentukan itu di bulan November. Tapi karena satu pasangan calon saja mungkin bisa mempengaruhi antusiasme masyarakat, bisa jadi seperti itu. Atau juga berpengaruh pada pilihan-pilihan. Tapi alhamdulillah dari 5 pasangan calon di Jawa Timur kemarin kita tertinggi partisipasinya. Artinya masyarakat Surabaya juga tidak kehilangan antusias ketika hanya ada satu pasangan calon. Berbicara tentang antusiasme masyarakat nih Pak, ada nggak sih Pak upaya yang dilakukan KPU Kota Surabaya untuk memastikan pemilih tetap menggunakan hak pilihnya meskipun hanya ada satu calon saja Pak? Ini sebetulnya tugasnya divisi Parmas ya. Kalau ngomong sosialisasi macam-macam itu. Tapi karena kebetulan kemarin saya terlibat dalam proses-proses kampanye ya saya sampaikan saja. Betul Bapak boleh. Jadi KPU secara garis besar kemarin misalnya juga bekerja sama dengan pemilih pemula. Dari elemen kampus ada, elemen organisasi kepemudaan ada, kelompok masyarakat yang di atas 40 ke atas lah itu juga ada. Semuanya kita jadikan bahan atau lahan untuk sosialisasi agar pilkada besok yang dilaksanakan pada November kemarin itu bisa berjalan dengan maksimal, angka partisipasinya bisa meningkat. Iya betul. Baik Pak, kalau dalam penyelenggaraan pilkada dengan calon tunggal ini kan masyarakat dihadapkan dengan pilihan pasangan calon dan juga satu kolom lainnya ya Pak ya, yang bisa kita sebut dengan kolom tanpa gambar. Ya. Nah, bagaimana KPU Kota Surabaya menjelaskan konsep ini terhadap masyarakat agar masyarakat itu tahu Pak tentang konsep kolom tanpa gambar ini Pak? Mungkin bisa dijelaskan supaya kita lebih paham nih Pak. Oke. Kemarin itu kita menjalankannya bahwasanya seperti yang saya sampaikan di awal, proses pilkada satu pasangan calon atau lebih itu sama persis. Jadi walaupun satu pasangan calon tetapi itu juga tetap menggunakan satu lembar kertas suara. Satu lembar kertas suara itu ada foto pasangan calon yang juga kita laksanakan pengundian nomor urut dan kebetulan mendapat nomor urut berapa ya 1. Terus berarti selanjutnya yang kolom tanpa gambar itu ada juga gambar yang tidak ada pasangan calonnya, itu kolom tanpa gambar ya kalau bahasanya di undang itu juga kita cantumkan di kertas suara. Nah, terlebih lagi kita juga menyampaikan bahwasanya kalau pemilih itu memilih pasangan calon, monggo. Pemilih tidak mau memilih pasangan calon hanya memilih kolom tanpa gambar itu juga monggo. Karena oleh undang-undang jika itu tercoblos dengan baik akan dihitung perolehannya. Jadi karena ada persentase pasangan
nomor urut 1 berapa dan juga pasangan kolom tanpa gambar misalnya itu ada dapat berapa, semuanya dihitung selama tercoblos dengan Baik. benar. Baik Hanya dan baik tapi benar. benar. Gitu. Betul. Nah Pak, selama tahapan pilkada kemarin nih Pak, Bapak pasti punya lah ya Pak cerita atau pengalaman yang Bapak dapatkan selama di lapangan. Nah, boleh nggak sih Pak cerita sedikit nih Pak, 1 atau 2 gitu Pak, momen yang mungkin menurut Bapak itu unik dan nggak bisa nih dilupain gitu Pak. Yang paling mendebarkan itu kemarin ada peristiwa misalnya tentang umur ya, batasan umur berapa itu yang mengenai putusan MK, terus lagi juga ada surat dinas dari KPU untuk melakukan perpanjangan pendaftaran bagi daerah yang hanya 1 pasangan calon. Itu karena kerja KPU itu kan hampir tidak mengenal jam kan. Misalnya waktu pendaftaran terakhir adalah pukul 23 lebih 59. Nah, 23 lebih 59 itu menjadi angka keramat bagi setiap tahapan yang ada di KPU Surabaya. Pendaftaran calon begitu. Terus pelaporan dana kampanye karena tadi juga masih bagian dari divisi teknis penyelenggaraan itu juga hal-hal seperti itu karena itu yang membuat saya kemarin lucu tapi seneng. Ya. Pokoknya ketika berkoordinasi dengan bapak-bapak atau ibu yang perwakilan partai itu ya kita sampaikan masuk pada jam keramat pukul 23 lebih 59. Ya jadi bahan bercandaan bisa membuat kita bercanda semakin akrab dengan perwakilan partai, bisa guyon di tengah ketegangan-ketegangan dan juga tuntutan kerja waktu yang dilaksanakan oleh KPU per waktu ini tanggal sekian harus selesai tahapan ini, masuk lagi tahapan berikutnya. Nah itu cukup unik buat saya karena selama ini kerja-kerja yang saya lakukan sebelumnya itu kan lebih banyak. Kalau misalnya di dunia advokat itu lebih banyak kita lobby tentang kasus perkara yang rentang waktunya tidak berbatas 23 lebih 59. Nah itu melekat saya sampai sekarang itu. Jadi kalau ngomong itu unik gitu rasanya. Trauma nggak Pak dengan angka 23 59 itu? Kelihatannya kecanduan ya. Kecanduan. Ya, Justru kecanduan itu ya, Pak, kalau pukul 23 lebih 59 itu. Baik teman pemilih, kita jeda sejenak dulu ya sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yang lebih menarik lagi. Monggo Pak sambil diminum. Oh, boleh ya? Boleh. Baik teman pemilih, kembali lagi di podcast Pahlawan KPU Kota Surabaya. Nah Pak, tadi kan kita sudah membahas hal-hal yang berat-berat ya Pak ya, cukup berat menurut saya. Menurut Bapak berat nggak nih Pak? Itu tadi bukan pembahasan berat ya, curhat aja kan, karena sudah terjadi. Gitu. Siap. Nah sekarang kita masuk ke bagian yang lebih santai nih Pak, tapi cepat. Oke, apa itu? Nah nanti Bapak saya beri 2 pilihan nih Pak, Bapak hanya boleh pilih salah satu di antaranya. Tapi ada syaratnya nih Pak. Apa? Dapat door prize? Nanti di belakang ya Pak ya. Nah syaratnya itu Bapak harus menjawab dengan cepat dan juga jujur nih Pak. Siap nggak Pak? Perlu pengambilan sumpah enggak? Waduh, nanti aja karena Pak. Karena ada syaratnya jujur itu loh. Iya, harus jujur dong Pak, kita sebagai manusia. Baik, sudah siap Pak? Bismillahirrahmanirrahim. 1 pasangan atau lebih? Yang penting demokratis. Waduh, mantap. Tahapan atau non tahapan? Wah, jelas kita cinta tahapan. Nah, mantap. Selanjutnya Pak ya, inovasi atau konvensional? Inovasi dong, hidup kok. Baik, terakhir nih Pak, pemilu atau pilkada? Dua-duanya. Kenapa tuh Pak? Boleh diklarifikasi Pak mungkin? Pemilu atau pilkada itu menjadi tugas utama KPU.
Jadi nggak bisa dipilih itu. Kalau sudah jadi KPU, yang menjalankan kedua-duanya. Siap Bapak. Nah, nggak kerasa nih Pak, kita sudah membahas berbagai hal tentang kilas balik Pilkada tahun 2024 kemarin nih Pak. Sebagai pertanyaan penutup dan juga closing statement dari Pak Bakron, apa harapan Bapak untuk penyelenggaraan pemilu dan juga pilkada mendatang? Tentunya pada proses pilkada dan atau pemilu yang akan datang kita berharap ada peningkatan kualitas dari seluruh aspek yang dijalankan pada proses pemilu atau pilkada agar bisa berjalan dengan jauh lebih baik dari yang sudah pernah kita laksanakan di Kota Surabaya. Itu. Sudah cukup Pak? Cukup. Siap. Nah teman pemilih, sekarang kita sudah tahu ya bahwa di balik lancarnya hari pencoblosan, ada kerja keras ribuan orang yang untuk memastikan semuanya dapat berjalan dengan lancar, aman dan juga transparan. Ingat ya, bahwa suksesnya pemilu bukan hanya tanggung jawab dari KPU, tetapi tanggung jawab kita semua. Betul Bapak? Betul sekali. Terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih menjadi Mbak narasumber Farah pada podcast hari ini. Sampai di sini dulu ya teman pemilih. Jangan lupa follow, like, subscribe, dan share podcast Pahlawan KPU Kota Surabaya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih Bapak.